No. Zeynep Altin adalah seorang wanita yang tinggal di Jerman dan merasa sangat lelah dengan kehidupannya. Ia mengurus rumah, suami, dan anak tanpa merasa dihargai. Ia merasa hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Hey, nein. Suatu hari, Zeynep melihat suaminya Ilyas menelpon seseorang dengan sangat bahagia. Zeynep merasa bahwa selama hampir 20 tahun pernikahan mereka, ia belum pernah melihat Ilyas sebahagia itu. Ilyas kemudian mengaku bahwa ia sedang berbicara dengan seorang wanita yang merupakan calon koki baru di restoran mereka yang sedang membutuhkan dukungan. Awalnya, Zeynep tidak ingin mempersoalkan hal itu karena ibunya baru saja meninggal dunia. Ia membutuhkan Ilyas untuk memberikan pidato di pemakaman ibunya. Frau Altin. Zeynep kemudian kembali ke rumah, namun seorang pria tua memberinya titipan dokumen dari almarhum ibunya, yaitu sebuah properti yang berada di sebuah pulau terpencil. Dankeschön. Ich glaube, Sie wollten ein paar Worte. Keesokan harinya dalam acara pemakaman, Zeynep berharap Ilyas bisa membacakan pidato tersebut, tetapi Ilyas tidak datang ke pemakaman. Zeynep kembali ke restoran dan menemukan Ilyas sedang bersama seorang wanita bernama Nora yang merupakan koki baru di restoran mereka. Merasa kecewa, Zeynep akhirnya memutuskan untuk pergi ke sebuah kota kecil di Kroasia, tempat properti milik ibunya berada. Setelah melalui perjalanan panjang, Zeynep tiba di properti itu pada tengah malam dan langsung memutuskan untuk beristirahat dalam kondisi lampu yang padam. Zeynep terkejut saat menemukan seorang pria bernama Josip sudah berada di dalam rumah tersebut. Setelah perdebatan panjang, Josip mengaku bahwa ia telah lama tinggal di sana dan enggan pergi karena merasa rumah itu telah menjadi bagian dari hidupnya. Ketegangan di antara mereka pun berlanjut. Zeynep kembali meminta Josip untuk meninggalkan properti tersebut. Namun, Josip menjelaskan bahwa rumah itu sebenarnya sudah dijual oleh keluarga Zeynep, sementara hanya area halaman luar yang tidak termasuk dalam penjualan. Karena itu, Josip memutuskan tetap tinggal dengan mendirikan kemah di luar area rumah. Merasa perlu kepastian, Zeynep kemudian menemui seorang agen properti bernama Roni untuk membahas penjualan rumah tersebut. Dari percakapan itu, Roni menjelaskan bahwa ia sudah lama berusaha menjual properti itu, tetapi selalu gagal karena Josip terus mempertahankannya dengan alasan telah lama tinggal di sana. Roni pun kembali mendorong Zeynep agar segera menjual properti tersebut. Pada malam hari, setelah minum terlalu banyak jus, Zeynep pulang dengan sepeda. Di tengah perjalanan ia terjatuh dan kesulitan berjalan. Tidak lama kemudian, Josip yang baru kembali melihat kondisi Zeynep dan segera membantunya. Dengan penuh perhatian, Josip menggendong Zeynep untuk membawanya pulang. It's not my home. Now you. Keesokan paginya, ketegangan di antara Zeynep dan Josip masih terasa saat mereka kembali membahas soal properti tersebut. Untuk menenangkan diri, Zeynep memutuskan pergi berbelanja. Di saat yang sama, Roni datang dan memberitahu Josip bahwa ia sedang mencari Zeynep karena ada calon pembeli yang tertarik pada properti tersebut.
Pada malam harinya, suasana mulai berubah. Joseph mengundang pamannya serta beberapa warga desa untuk makan malam bersama. Zeynep yang melihat kehangatan kebersamaan itu akhirnya ikut bergabung meskipun awalnya ragu. Keesokan harinya, Joseph mengajak Zeynep berkeliling dengan perahu. Dalam percakapan mereka, Joseph bertanya mengapa Zeynep datang seorang diri ke tempat seindah itu. Zeynep menjawab bahwa ia memiliki suami yang sangat sibuk dan hampir tidak pernah memiliki waktu untuknya. Saat Zeynep balik bertanya tentang kehidupan Joseph, ia mengungkapkan bahwa dirinya pernah menikah, tetapi istrinya telah meninggal dunia. Sejak saat itu, ia memilih hidup sendiri di pulau tersebut. Percakapan yang jujur dan terbuka itu membuat keduanya saling bertukar pandang dengan penuh makna. Namun, suasana hangat itu tidak bertahan lama. Roni kemudian menelpon Zeynep dan kembali membahas rencana penjualan properti tersebut. Zeynep pun menanyakan kepada Joseph mengapa ia tidak memberitahukan hal itu sebelumnya. Joseph menjawab bahwa ia melihat Zeynep telah terlalu banyak mengalami kesedihan dalam hidupnya, sehingga ia tidak ingin Zeynep kehilangan satu-satunya tempat yang bisa ia anggap sebagai rumah. Zeynep menjadi marah dan segera menghubungi suaminya Ilyas untuk membahas rencana penjualan properti tersebut demi membuka usaha bersama. Namun jawaban Ilyas justru mengejutkannya. Ilyas mengaku bahwa ia kini akan memulai hubungan dengan Nora. Hancur dan kecewa, Zeynep menangis dan meminta Joseph untuk mematikan lokasi ponselnya. Namun dalam keadaan emosional, Joseph justru melemparkan ponsel Zeynep ke laut. Turn off the location. What? Tidak lama kemudian, Roni datang dan memberitahu Zeynep bahwa calon pembeli akan segera melihat properti tersebut. Melihat kedatangan Roni, Joseph mencoba berdebat dengannya. Namun tiba-tiba Zeynep justru memutuskan untuk membongkar sebagian dinding rumah karena merasa bangunan itu membutuhkan cahaya matahari. Keputusan ini menjadi pertanda bahwa Zeynep mulai mempertimbangkan untuk tidak menjual properti tersebut. Malam itu Roni mencoba mendekati Zeynep. Zeynep sempat hampir terbawa perasaannya. Tetapi Joseph datang menghampiri mereka yang membuat Roni merasa kesal. Joseph kemudian memberikan sebuah catatan yang ditinggalkan oleh ibu Zeynep dan mengajak Zeynep melihat rumah masa lalu ibunya. Ia menjelaskan bahwa pamannya dulu merupakan teman sekolah ibu Zeynep. Hal itu perlahan mengubah perasaan Zeynep dan hubungan mereka pun mulai membaik. Keesokan harinya, Dresden, adik laki-laki Joseph, datang. Kedatangannya bertujuan untuk membeli properti tersebut, namun Zeynep menolak menjualnya. Pada malam harinya, Zeynep menemui Joseph. Dalam percakapan mereka, Zeynep mengungkapkan bahwa sebelum bertemu Joseph, hatinya tertutup. Namun ia tidak melanjutkan ucapannya karena tiba-tiba terganggu oleh seekor kambing. No, what? No, you cannot stop now. Your heart feels like... Film pun berakhir.